Pak Sandi sudah kecewa atau sedih ya atau iri terhadap perkembangan Anies Baswedan yang sudah melejit. Yang dilihat itu adalah pendukung oposisi yang kemudian mendukung Pak Anies Baswedan hari ini. Yang diharapkan adalah pendukung pro pemerintah yang kemudian Pak Prabowo tidak dilirik sama sekali, begitu kan. Apalagi Pak Sandi, ada kepanikan ketika Anies Baswedan menjadi presiden karena memang Anies Baswedan tidak mau diajak kompromi dengan oligarki yang memainkan peran hari ini. Jejak pengkhianatannya telah membuka tabir bagi kita semua. Bicara tentang politik, bicara tentang politik mudah, itu tidak jaminan ini. Adanya harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kita lihat Sandiaga Uno tidak tuntas sebagai wakil gubernur, ya. Artinya dia tidak amanah 5 tahun sesuai janjinya. Jadi capres, kan begitu, jadi cawapres. Orang-orang seperti ini justru yang diuntungkan itu adalah Anies Baswedan. Ada pendukung Pak Anies itu yang minta supaya perjanjian itu dipublikasikan atau ditunjukkan. Apakah benar Pak Anies punya utang? Kalau benar Pak Anies punya utang, maka akan dibayar oleh pendukung Pak Anies tersebut. Bahkan mungkin para relawan Anies Baswedan siap saweran karena Pak Anies sudah menjadi bagian milik publik, milik masyarakat, maka yang bayar adalah para pendukung Pak Anies jika Pak Anies punya utang. Tapi syaratnya yaitu tunjukkan suratnya, teman. Surat perjanjian itu seperti apa? Perjanjian tuh kalau kalah rugi bareng-bareng gitu, kalau menang dibalikin ya gitu. Nah ini enggak, Anies tuh kalau kalah dia janji bakal balikin semua biayanya gitu ya, dengan dijamin oleh Mas Sandi bahwa Mas Anies akan mengembalikan semua biaya itu kalau kalah, tapi kalau menang selesai, sehingga dia tidak terbebani dalam melayani masyarakat. Ini sebetulnya budaya baru nih, perlu juga dipikirkan oleh kepala-kepala daerah lainnya. Jadi biasanya tuh kan kalau kalau kalah rugi bareng, menang nanti gua ganti ya, nanti kalau udah menang saya ganti nih gitu. Nah Mas Anies enggak, justru yang diganti itu kalau dia kalah, kalau menang lunas, selesai, supaya dia bisa konsentrasi melayani rakyat. Jadi beban utama kita hari ini adalah kebijakan yang justru merusak rahim perempuan yang sumber keadilan. Itu intinya tuh. Jadi kita mau hubungkan semua ini dengan satu perubahan paradigma. Ini bagian yang akan kita paksa Anies Baswedan. Paham nggak lo soal beginian? Kan kalau kita hitung statistik, seluruh kapasitas Anies untuk menang, kalau Jawa Timur dia nggak pegang, loss at all. Dan itu yang diintai oleh istana. Pusatkan supaya Anies gagal di Jawa Timur. Tangkap Kofifa, lecehkan gus-gus yang ada di sana. Nah ini yang saya tahu, hitungan itu ada, tetapi itu hitungan yang bisa membatalkan optimisme kita. Jadi kita hubungkan keadaan terpilihnya Anies hari ini, anggap aja begitu, dengan cara pandang internasional terhadap posisi Indonesia di Indo-Pasifik. Karena kita nggak mungkin membayangkan terpilihnya Presiden Indonesia tanpa intervensi asing. Pengamat justru mempertanyakan maksud Sandiaga Uno ungkap perjanjiannya dengan Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Tokoh Indonesia Effendi Ghazali justru mempertanyakan maksud dari Sandiaga Salahuddin Uno yang membongkar perjanjiannya dengan Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Padahal kata dia, perjanjian tersebut ditulis pada tahun 2017 saat Sandiaga menjadi wakil Anies di DKI Jakarta. Saat Sandiaga Uno mengungkapkan dan kepada dia mengungkapkan itu penting nanti indikator lah ya, kata Effendi seperti dilansir dari tayangan TV One Senin 6 Februari 2023. Effendi juga menambahkan bahwa perjanjian tertulis semacam yang dilakukan Sandiaga dan Anies sifatnya sulit mengikat. Nanti kalau 24 Februari ada kontrak seperti ini, ada kontrak lagi buat deklarasi capres dengan 3 partai itu, kata dia. Kalau nanti terjatuh, tidak cocok untuk pendaftaran di bulan November, jadi nggak gampang nih ya, bukan sesuatu yang gampang dan sulit mengingat, tambah dia. Senada dengan Effendi, pakar politik Ma'mun Murad mengatakan perjanjian tersebut bukanlah hal yang patut dibesar-besarkan karena hanya tentang perjanjian moral. Kesepakatan atau perjanjian antara Mas Ani dengan Pak Prabowo yang kuncinya itu
Yang kuncinya itu ikutkan ada di Mas Sandi maupun Mas Fadli Zon ya, kata dia seperti dilansir dari tayangan TV One, Senin 6 Februari 2023. Tapi kalau saya coba membaca, ya ini kan untuk Pilpres 2024. Sementara untuk perjanjian itu kan kalau tidak salah kan terjadi 2016. Mungkin 2017 tambahnya. Ia menambahkan perjanjian itu kalaupun ada rasanya mungkin lebih tepat diberlakukan untuk Pilpres 2019, tidak untuk Pilpres 2024. Apalagi misalnya di Pilpres yang 2024 kan, apalagi Mas Anies juga sudah komitmen untuk menjalankan bahwa dia tidak maju. Dia komitmen untuk menjadi gubernur sampai akhir periode tambahnya. Pengamat justru mempertanyakan maksud Sandiaga Uno ungkap perjanjiannya dengan Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Tokoh Indonesia Effendi Ghazali justru mempertanyakan maksud dari Sandiaga Salahuddin Uno yang membongkar perjanjiannya dengan Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Padahal kata dia, perjanjian tersebut ditulis pada tahun 2017 saat Sandiaga menjadi wakil Anies di DKI Jakarta. Saat Sandiaga Uno mengungkapkan dan kepada dia mengungkapkan itu penting nanti indikator lah ya, kata Effendi seperti dilansir dari tayangan TV One, Senin 6 Februari 2023. Effendi juga menambahkan bahwa perjanjian tertulis semacam yang dilakukan Sandiaga dan Anies sifatnya sulit mengikat. Nanti kalau 24 Februari ada kontrak seperti ini, ada kontrak lagi buat deklarasi capres dengan 3 partai itu, kata dia. Kalau nanti terjatuh, tidak cocok untuk pendaftaran di bulan November, jadi nggak gampang nih ya, bukan sesuatu yang gampang dan sulit mengingat, tambah dia. Senada dengan Effendi, pakar politik Ma'mun Murad mengatakan perjanjian tersebut bukanlah hal yang patut dibesar-besarkan karena hanya tentang perjanjian moral. Kesepakatan atau perjanjian antara Mas Anies dengan Pak Prabowo yang kuncinya itu ikutkan ada di Mas Sandi maupun Mas Fadli Zon ya, kata dia seperti dilansir dari tayangan TV One, Senin 6 Februari 2023. Tapi kalau saya coba membaca, ya ini kan untuk Pilpres 2024. Sementara untuk perjanjian itu kan kalau tidak salah kan terjadi 2016. Mungkin 2017 tambahnya. Ia menambahkan perjanjian itu kalaupun ada rasanya mungkin lebih tepat diberlakukan untuk Pilpres 2019, tidak untuk Pilpres 2024.